Putin mengatakan Rusia diancam lagi oleh tank Jerman seperti Perang Dunia Kedua. Ya, Presiden Vladimir Putin mengatakan Rusia diancam lagi oleh tank Jerman seperti yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Dia memperingatkan bahwa Moskow siap untuk merespon agresi dari Barat. Putin menyampaikan hal itu dalam pidatonya yang berapi-api di acara peringatan 80 tahun kemenangan Tentara Merah atas Nazi Jerman di Stalingrad pada Kamis. Putin menarik kesejajaran antara perjuangan Uni Soviet dalam Perang Kedua dan intervensi Moskow di Ukraina pada saat ini. Ya, ini memang sulit dipercaya, tapi benar kami kembali diancam oleh tank Leopard Jerman, katanya di selatan kota Volgorod. Sekedar diketahui, Jerman telah menjanjikan pasokan tank Leopard kedua kepada Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Berlin tidak mengubah sikapnya. Dari yang sebelumnya menolak memasok senjata ke Kiev menjadi ambil bagian dari aliansi NATO yang membantu Kiev dengan persenjataan modern. Berulang kali kami dipaksa untuk mengusir agresi kolektif Barat. Kami tidak mengirimkan tank ke perbatasan mereka, tapi kami punya sesuatu untuk direspon. Dan itu tidak hanya tentang menggunakan kendaraan lapis baja, semua orang harus memahami itu. Ya, perang modern dengan Rusia pun juga akan sangat berbeda, kata Putin. Ya, sejak mengirimkan pasukan ke Ukraina yang pro-barat pada Februari 2022, Putin telah berulang kali mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk melawan Barat jika konflik meningkat. Ya, kesiapan untuk melangkah sampai akhir melakukan hal yang mustahil demi Ibu Pertiwi, demi kebenaran ada dan ada dalam darah dan dalam karakter rakyat multinasional kita, kata Putin. Ya, pertempuran Stalingrad 1942 sampai 1943 berkecamuk selama hampir 6 bulan dan ketika berakhir, kota itu menjadi reruntuhan dan lebih dari 1 juta tentara dan warga sipil kehilangan nyawa mereka. Kemenangan Tentara Merah menandai titik-titik balik tidak hanya bagi Uni Soviet yang telah mengalami beberapa kali kekalahan telak, tetapi juga bagi pasukan sekutu. Peringatan 80 tahun kemenangan itu terjadi pada saat Rusia berupaya untuk meningkatkan ofensifnya di Ukraina dan didukung oleh puluhan ribu pasukan cadangan yang dimobilisasi pada musim gugur lalu. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Prancis memasok radar Hanut Thales GM200 ke Ukraina, sejenis yang digunakan Arhanut TNI Angkatan Darat. Ia melihat jenis alutsista yang juga digunakan oleh TNI dalam laga perang di Ukraina menjadi menarik untuk diperhatikan setelah debut rantis Bushmaster MRAP 4x4, VAB BTR-4, BMP-3 sampai meriam Hanut S-60. Ada lagi satu jenis alutsista radar yang bakal beraksi di Ukraina. Dan tentunya selama ini jenis yang sama telah dioperasikan Arhanut TNI Angkatan Darat. Yang dimaksud adalah radar Groundmaster 200 atau GM200 produksi Thales. Melansir dari Ukriform.net, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov dan Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu serta perwakilan Thales Group telah menandatangani nota penyediaan radar GM200 untuk unit pertahanan udara Ukraina. Menurut Menhan Ukraina yang dalam lawatan ke Paris menyebut radar GM200 akan membantu militer Ukraina untuk menemukan drone dan juga rudal lawan termasuk rudal balistik. Dalam sebuah postingan di Facebook yang menyebut bahwa 2 radar GM200 akan dikirimkan ke Ukraina dan menurut Menhan Ukraina, sistem pertahanan udara Crotel yang telah dipasok Prancis lebih dulu terbukti telah melindungi kota-kota Ukraina dan juga infrastruktur penting. Seperti halnya yang dioperasikan Arhanut TNI Angkatan Darat, GM200 ditumpangi dalam wujud kontainer pada truk berpenggerak 8x8 High Mobility Cargo Transporter atau HMCT dan tentang jarak jangkau deteksi untuk surveillance mode hingga 250 km dan engagement mode hingga 100 km. Radar ini mampu menjangkau sudut elevasi mulai -7 sampai 70 derajat dalam full-time 3D coverage. Thales menyebut radar ini punya keunggulan high data renewal rate
enabling short reaction time and fast track acquisition dan real digital stacking beam, dan ketinggian deteksi pada sasaran bisa mencapai 25.000 meter. Yang menarik, selain dikenal sebagai GM200, radar ini juga disebut sebagai Shikra. Ada yang menyebut label Shikra berdasarkan nama burung yaitu Shikra yang banyak terdapat di Singapura. Shikra di Indonesia lebih dikenal sebagai elang alap, namun Shikra juga dapat diartikan sebagai System for Hybrid Interceptor Knowledge of Recognized Air atau Shikra. Ya, meski tidak menjadi pengguna Starstreak, Angkatan Udara Singapura atau RSAF diketahui telah mengoperasikan radar ini sejak tahun 2012 silam. Atas pesanan Singapura, kabarnya Thales telah melakukan mobilisasi agar sistem radar ini dapat ideal dioperasikan di iklim tropis. Hanya dibutuhkan waktu 10 menit untuk menggelar radar GM200 dengan dukungan 4 personel, sementara awak radar ini adalah 2 personel, dan untuk operator radar berada di unit kontainer atau truk yang berbeda dan disebut sebagai Control View C2. Ya, Control Master 200 sejatinya adalah kombinasi dari peran Tactical Radar dan Air Defense Coordination. Paket Control Master 200 terdiri dari komponen High Performance Radar GM200 yang punya kemampuan 3D dan modul Control View C2 yang ditempatkan pada wujud kontainer di truk. Ya, radar GM200 merupakan teknologi terkini multi-beam 3D radar, sementara Control View berperan melakukan segala proses identifikasi dan analisa secara real time dan juga memberikan informasi akurat tentang posisi target yang dibutuhkan oleh unit peluncur rudal di lapangan. Pihak Thales menyebut radar ini ideal untuk melakukan counter atas ancaman yang datang dari jet tempur, helikopter, rudal jelajah, dan juga drone atau UAV. Ya, menghadapi peperangan elektronik pun, sistem radar ini telah dilengkapi dengan ketahanan maksimal pada ancaman jamming. Tidak hanya mampu mendeteksi ancaman dari wahana udara, radar GM200 juga mampu memprediksi alert pada unit komando yang membutuhkan pelindungan. Bila modul kontainer GM200 dilepas dari truk, maka dapat dengan mudah diangkut ke dalam ruang kargo pesawat sekelas C-130 Hercules.